cerita janji Juni. Seni Juni. Halo majikan, welcome back lagi teman cerita, yang mana kali ini ceritanya tidak aman. Selain kemarin kita udah dibuat nangis dengan cerita yang mengandung bawang bombay itu tentang Ibu Imas, cerita kali ini mengandung sambal setan yang alias cukup seram menurut Babu ya. Apalagi sekarang nih Babu syutingnya jam 1:30 malam. Ya Allah, gara-gara ngejar akhir janji Juni. Kagak suka kita nih makannya begini ah. Langsung aja, jadi gak usah lama-lama nih, kita pengen cepet udahan aja. Habis serem banget ini ceritanya, dikirim dari Afif gitu. Siapa lagi? Udah awal-awal ganti nama mulu. Si Afif ini menceritakan pengalamannya menginap di sebuah hotel, gengs. Nah kan kalau udah hotel-hotel begini mah Babu udah deg-deg aja deh. Namun disclaimer ya, seperti biasa ya, untuk yang pada tahu nama hotelnya, tolong banget kagak usah disepal-sepil. Ini tuh bukan produk Shopee. Karena sampai sekarang hotelnya masih beroperasi, guys. Jadi mohon untuk bijak ya. Dan di sini juga pastinya kita samarin aja namanya, apalagi kagak kita sebut. Ya pokoknya udah diem aja. Wilayahnya ada di Jawa Barat, udah begitu aja. Bodoh amat. Langsung nih, jadi di tahun 2021, Afif itu ke daerah sana untuk mengunjungi ada mitra bisnisnya atau temennya lah yang nikah. Ya sebagai partner bisnis datang dia tuh. Dan Afif ini memang cuma datangnya mau nginep semalam doang aja di sana, terus besok paginya pulang. Makanya dia memesan kamar yang murah-murah aja di aplikasi OYI. Nah, paham ya maksudnya? Paham ya maksudnya OYI, begitu kita plesetin. Jangan traveling nih otak lu. Hotel di OYI itu banyak yang bagus-bagus dan murah-murah, nggak selalu identik sama hotel yang begitu ya. Dan Afif melihat hotel ini dari fotonya bagus, gede gitu. Maksudnya nggak kayak hotel OYI pada umumnya. Beneran kayak gedung hotel yang tulisannya aja bintang 2 dan masuk ke Super OYI. Jadi kategorinya tuh macam kayak ini hotel premium di OYI begitu. Semalamnya aja 300 ribuan gitu. Lalu lumayan, maksudnya kan nggak murah-murah banget. Ini 2021 loh. Rata-rata OYI itu kan 180 sampai 200-an gitu. Tahu banget kita ya. Yang mana ini maksudnya hotelnya premium udah. Makanya sih Afif kira ini good deal dong. Bukan termasuk hotel yang Bronx gitu, tapi ya cukup mahal, walaupun nggak kayak standar hotel pada umumnya kan. Kalau hotel beneran bagus ya sejutaan biasanya ya. Cuma ini kan buat semalam doang numpang tidur istilahnya lah, ngapain mahal-mahal. Ya udah pergi deh tuh Afif naik mobil ke daerah sana tuh yang normalnya katanya dari Jakarta nih, si Afif dari Jakarta sekitar 2,5 jam. Tapi karena dia perginya hari Sabtu, tuh acara nikahnya hari Sabtu, jalan jam 2 siang, macet begitu. Jadilah si Afif tuh nyetir sendirian sampai 3,5 jam baru sampai. Jadi sampai sana berarti sekitar jam 5:30 ya. Ya udah pas sampai langsung ke lokasi acara pernikahannya itu, karena acaranya di undangan jam 16, gengs. Tapi ternyata baru mulainya jam 7 lah. Bagaimana sih di undangan ditulisnya jam 6? Ya tadi ngomel mulu kita nih, abis malam-malam kita nggak suka begini hawanya, kita pengen ngomel aja udah. Maksud hati pengen besok aja gitu kan, pagi-pagi. Lah temen kita ngide banget, jam 6 pagi ngajakin pedal. Coba mentang-mentang sekarang gila-gila pedal, jam 6 kok Jakarta Barat dari Pasar Minggu. Lah kita juga, kenapa kita iyain begitu ya? Kesusahan kan kita sekarang nih ngomel, syuting jam 12:30 jadi ketakutan begitu kalau ntar pagi kagak keburu. Mana kalian juga udah mencak-mencak minta video baru gitu, mau akhir janji Juni. Ribet aja kita hidupnya ya. Bisa-bisaan gitu main padahal kagak bisa, mukul gak pernah kena bola gitu jam 6 pagi, ngapain? Tuh bawaannya dari sekarang kita udah emosi terus. Biarin deh, kita gak ada samsak emosi, jadi majikan aja yang kita marahin ya. Yaudah, sampai acara pernikahannya tuh udah berjalan nih lancar nih. Si Afif di sana sampai acara udah mau selesai tuh jam 9 malaman. Kadang kan ngobrol-ngobrol, ada tamu-tamu lain juga yang merupakan kolega ya. Baru abis itu setelah selesai acara pergilah dia ke hotel. Yang pas sampai kok gelap banget. Jadi hotelnya sih ada di depan jalan besar kok, tapi dari jalur jalannya aja tuh juga sepi. Dan gedung hotelnya tuh gelap, cuma area depan lobinya aja tuh yang lampunya kelihatan nyala. Abisnya maksudnya kalau hotel normal pada umumnya kan setidaknya ada cahaya-cahaya lampu dari kamar-kamarnya begitu ya. Ini enggak gelap. Bangunannya besar, gengs, dan parkirannya juga luas. Tapi cuma ada satu motor aja itu yang terparkir, dan sama mobilnya Alif aja tuh. Alif lagi sih. Mobilnya Afif lagi tuh satu-satunya begitu. Mohon maaf nanti kalau kita ngomongnya jadi Alif begitu ya. Dimana di sana tuh nggak ada tukang parkir atau nggak ada satpamnya juga iya. Nah pas si Afif mau masuk nih, dia mah udah kayak firasat kagak enak ya. Sekarang kita firasatnya sebenarnya udah kagak enak begitu. Maksudnya ini apa? Cari hotel lain aja gitu loh. Ini kok sepi banget, gelap banget. Dan di depan lobinya tuh terlihat kayak ada payung keraton yang 3 susun gitu.
Capek. Sabarkan hatimu, kita nggak boleh ngomel-ngomel, nggak boleh galak begitu. Maafin kita yang majikan ya. Langsung ditegur gitu. Ih, mohon maaf kita mau jadi kayak putri salju ayah lemah lembut. Jadi tadi itu ya, di depan lobinya nih ya majikan ya, ada payung-payung tuh kanan kiri yang 3 susun kayak payung keraton ya begitu. Di lobinya juga terlihat luas banget tapi kosong, tidak ada orang sama sekali. Di bagian resepsionis juga tidak ada yang menjaga. Ya bingung dong, Afif, bagaimana ini? Ini hotel apa kok besar sekali tapi kosong? Jadilah si Afif mau keluar aja. Tapi tahu-tahu ada bapak-bapak tuh yang datang dari lantai bawah. Jadi di ujung lobi tuh katanya ada tangga menuju ke bawah gitu. Nah si bapak-bapak ini tuh datang dari situ tuh naik gitu. Langsung nyamperin si Arif nanya, ada apa Kang? Ya Afif bilang ini saya udah booking baru mau check in. Yang ternyata si bapak-bapak itu kayaknya si orang hotelnya nih. Karena dia langsung masuk ke bagian resepsionis dan kayak ngeliatin si Afif tuh beberapa kali sambil nanya kayak sendirian aja Kang. Si Afif bilang, iya mang gitu besok pagi balik. Berarti ini maunya yang king bed ya kata si bapaknya begitu. Si Afif ya udah ngangguk. Di situ si bapak juga minta KTP-nya si Afif. Jadi KTP-nya ditahan nih. Yang nanti kalau check out katanya bakal diambil lagi. Kalau kata Afif yang beberapa kali udah pernah nginep di hotel-hotel, oh iya memang suka begitu tuh prosedurnya tuh. Dan setelahnya si Afif ini dikasih kunci kamar 303 yang berarti ada di lantai 3. Dia dikasih anduk juga, terus dikasih sikat gigi tuh sama odol di plastik. Terus ada 1 botol air mineral yang dikasihnya dari resepsionis tuh bukan di kamar. Terus si bapaknya bilang, tangannya nanti di sebelah sana ya. Ditunjukin aja tuh sama si bapaknya. Ya si Afif sih nggak berharap sampai diantarin juga ke lantai 3 ya. Selain dia cuma bawa ransel aja tuh yang isinya baju ganti gitu kan. Itu juga kan hotel murah. Jadi ya ngarep apa gitu, jangan ngarep macem-macem lah. Dikasih anduk, sikat gigi sama air aja udah syukur. Pas dia lagi jalan nih naik ke atas tuh, lagi-lagi si Afif udah merinding karena remang-remang banget dan sepi kayak kagak ada orang. Dia pun kayak ngebatin, ini kayaknya hotelnya kagak ada orang, nggak penuh, kenapa dia di lantai 3 ya ditaruhnya ya. Pokoknya hotelnya itu kelihatannya tuh nggak dirawat, dimana temboknya banyak yang kusam, lantainya juga kotor. Tapi parahnya pas sampai ke lantai 3 tuh, wah, nuansanya katanya bener-bener definisi horor. Van, lu cobain deh ke sana. Loh, udah. Enak banget si Afif ngomong, lu cobain ke sana, lu cobain ke sana. Plafonnya juga katanya banyak yang bolong. Lorongnya gelap banget, lantainya berdebu, sampai-sampai ada pintu kamar yang nggak ada pintunya. Jadi los ke dalam langsung ke kamarnya gelap, saking bobroknya. Yang ngeliat begitu si Afif kayak, enggak deh ya, udahlah cabut aja. Jadi dia turun lagi tuh, belum sempat masuk lihat kamarnya dia loh. Cuma baru sampai naik ke lantai 3, yang menurut dia ngeliat udah kacau banget itu, kok ini nggak pantas disewain kayaknya. Ya turun lagi dah tuh. Sempat ngintip juga tuh kalau orang di lantai 2 sama-sama gelap sih, tapi katanya lebih mending daripada lantai 3. Pokoknya balik lagi dia tuh ke bawah tuh ke lobby. Yang niatnya mau nanya bisa pindah nggak ke lantai 1 aja gitu. Kalau nggak ada kamar ya udahlah cari hotel lain aja. Jadi ini bukan cerita-cerita yang kayak udah tahu serem tapi kayak tetap maksa mau tidur di situ begitu. Enggak. Niatnya udah mau pergi, duitnya angus mah terserah. Tapi pas ke resepsionis lagi-lagi nggak ada orang lah. Si bapaknya tadi kemana? Mungkin udah tidur apa gimana ya? Masalahnya kan mau balikin kunci sekaligus ngambil KTP-nya kan ditahan. Tapi si bapak itu nggak ada tuh. Dia sempat nunggu gitu kan di depan resepsionis. Kali-kali bapaknya naik lagi gitu kan. Anduk sama sikat giginya dia taruh di meja dulu tuh. Dan karena aus, yaudah airnya diminum sama dia. Walaupun niatnya nggak jadi nginep di situ ya. Sampai agak lama dirasa nggak ada tanda-tanda si bapak ini bakalan muncul. Apa mungkin bapaknya udah tidur kali ya? Makanya karena tadi di awal si Afif ini ngelihat bapak-bapak itu datangnya dari tangga yang menuju ke bawah tuh. Jadi sama dia dicoba nyari ke situ. Mungkin si bapak ini tinggalnya di bawah situ kali. Yang ternyata tangga ke bawah itu tuh menuju sebuah pintu yang pas si Afif buka, isinya diskotik cina. Pokoknya tadi pas si Afif buka pintu tuh beneran langsung diskotik, bener-bener langsung kayak jerak jeduk, jerak jeduk begitu rame banget orang. Lah, sampai kaget si Afif ya. Nggak expect dia ada diskotik begitu rame banget di bawah hotel yang atasnya sepi kayak nggak ada penghuninya. Tapi pas mau masuk dia langsung ditagih uang gitu. Jadi katanya uang masuknya 65.000. Ya karena penasaran sama si Afif dibayar aja tuh 65.000. Habis rame banget kayak seru. Tapi yang Afif perhatikan tuh model diskotiknya kayak jadul gengs. Dimana ada banyak sofa-sofa kayak zaman dulu tuh, sofa-sofa jadul warna coklat. Terus kayak ada panggung kecil gitu dengan meja DJ sama orang nyanyi macam karaoke. Lah campur aduk lah. Ya iseng aja si Afif karena udah bayar 65.000, dia duduk aja tuh di bar pesan minum Jack D gitu alkohol. Dia perhatiin gitu kan sampai orang-orang yang ada di sana pakainya juga pada jadul-jadul ya. Afif ini mikirnya mungkin ini lagi tema retro kali ya. Soalnya kan kalau di tempat-tempat seperti itu emang suka ada tema-temanya. Apalagi ini jatuhnya malam minggu kan hari Sabtu. Nah hari ini juga
Malam minggu ya, kok sama begini? Nggak sama, beda. Lanjut aja udah, cepetan deh ya. Ya udah, si Afif menikmati tuh musiknya begitu kan. Sampai-sampai matanya nih kayak tatap-tatapan sama salah satu wanita yang ada di sana. Ya nggak lama ya wanita itu mendekat, kayak agresif aja deketin duluan dan langsung memperkenalkan dirinya, namanya katanya Sari. Ngobrol-ngobrol tuh mereka tuh. Si Sari nih bilang kalau dia katanya tinggal lagi nginep di villa belakang. Lah Arif di situ udah agak sedikit mabuk tuh, udah minum gitu kan. Dia kayak ada villa di sini. Iya, ada villa di belakang katanya gitu. Kamu mau main? Si Sari nadanya menggoda gitu dari awal kan, emang udah agresif. Ya si Afif lagi malam minggu begitu sendirian, tahu-tahu ada cewek nyamperin ngajakin buat mampir. Hayo gasken gitu. Ya udah, makanya abis itu mereka keluar dari diskotik yang ternyata ada pintu sampingnya untuk ke bagian luar. Jadi nggak lewat tangga yang dari lobi ke hotel tadi. Dari luar parkiran samping tuh ternyata ada pintu juga yang bisa langsung masuk ke diskotiknya. Mereka pokoknya jalan tuh sampai ke area belakang hotel, ngelewatin ada jembatan kecil, terus ada kolam renang juga, dan di belakangnya memang ternyata ada villa-villa gitu kayak ada 5 bangunan. Nah si Sari masuk ke dalam salah satu villanya. Abis itu nggak usah kita ceritain ya, kita sensor cerita. Pokoknya ini perbuatan antara laki-laki dan wanita di malam minggu begitu. Wah ya, pokoknya setelah selesai si Sari dibilang kalau si Afif ini nggak bisa nginep, soalnya Sari di sana sama teman-temannya, takut nanti tahu-tahu temennya balik. Si Afif udah ngajakin, ya udah kalau gitu lanjut aja ke kamarku, aku ada kamar di hotel situ. Jadi villanya ini sebenarnya termasuk masih di wilayah hotelnya ya, biasa yang kayak ada villa sama bagian hotel. Cuma si Sari bilang kayak besok lagi aja kita ketemu, aku nggak enak sama teman-temanku, katanya begitu. Ya udah, si Afif mah kagak maksa. Dengan sempoyongan dia keluar tuh, pergi balik ke hotelnya, dan akhirnya ke lantai 3 buka kamar 303 dan tidur di sana. Kagak jadi pulang dia karena udah tahu ngantuk dan kepalanya berat. Bangun-bangun dia lihat keluar jendela kok masih gelap. HP-nya mati, lupa dicas. Jadi sama si Afif ya udah langsung dicas. Tapi karena bener-bener dari mati total nggak langsung nyala ya. Dan di situ tahu-tahu si Afif ini, mohon maaf ya majikan ya, dia merasa ichi bosnya tuh panas kayak abis kena sambal begitu. Tahu kan maksudnya ya, timun terong begitu ya, kita ngomongnya ichi bos aja biar sopan. Makanya dia ke kamar mandi mau dibasuh, tapi kerannya pas dinyalain kagak ada air, airnya nggak nyala. Loh gimana sih, nih hotel bener-bener dah. Dia baru merhatiin tuh keadaan kamarnya, bener-bener kayak bobrok banget ini kamar ya. Soalnya pas tadi dia masuk tuh karena udah ngantuk mungkin dan kepalanya pening ya, nggak sempat merhatiin langsung bobroknya nih kamar bagaimana. Makanya pas udah bangun nih, dilihat lagi keadaan kamarnya bener kayak jauh dari kata layak, kotor dan kayak ini apa, airnya kagak nyala nih. Bingung tuh, dia sempat terdiam sejenak itu kan, mikirnya ini jam berapa ya, mau komplain juga komplain kemana. Tadi aja pas dia mau check out kagak ada orang kan di resepsionis. Ya udah akhirnya dia mau ganti celana aja karena mungkin ichi bosnya itu terasa panas gitu, nggak enak, mungkin celananya kotor kan dari Jakarta belum ganti itu udah seharian. Tapi setelahnya dia baru inget loh, tas gua mana ya? Kan harusnya dia bawa tas yang isinya baju-baju sama barang-barangnya dia. Padahal tuh si Afif, dan setelah diinget-inget, oh jangan-jangan ketinggalan di diskotik. Langsung buru-buru tuh ke bawah si Afif. Yang pas dia baru buka pintu tuh keluar kamar, lorongnya gelap banget, bener-bener nggak ada lampu yang nyala sama sekali. Yang di awal banget tadi dia naik yang pertama kali terus nggak jadi itu masih ada lampu nyala remang-remang. Nah yang ini nih bener-bener gelap, segelap-gelapnya. Kenapa merinding terus? Udah dong, udah cepet-cepet yuk. Nggak jadi, dia takut kagak bisa ngeliat apa-apa, gelap. Afif lihat tuh baterainya handphone yang tadi lagi dicas tuh udah naik ke 10%. Ya udah dia nyalain, dia cabut. Yang ternyata pas handphonenya nyala jam 3 pagi. Pantesan masih gelap itu kan langit di jendela. Akhirnya dengan senter handphonenya tuh si Afif keluar mau turun, dan terlihat di lantai 3-nya tuh bobrok banget dengan atap plafon yang bolong-bolong. Pas dia mau menuju tangga, dia ngelewatin kamar yang pintunya nggak ada itu loh, dan terlihat di dalamnya ada perempuan pakai kebaya hijau tuh berdiri. Astagfirullahalazim. Si Afif langsung kayak nunduk gitu kan. Dia yakin itu bukan orang. Kayak ngapain orang pakai kebaya di kamar gelap begitu. Buru-buru dia lari menuju tangga. Nah tangganya itu modelannya ada yang ke bawah, ada juga yang ke atas ke lantai 4. Jadi kayak nyambung gitu loh setiap lantai. Nah di tangga yang ke atas menuju ke lantai 4 itu ada yang lagi berdiri. Ya si Afif teriak langsung lari ke bawah tuh. Sampai di akhirnya di lobi, dilihat resepsionisnya tuh masih kosong, tapi anduk yang tadi sempat dia taruh tuh masih ada. Ya berarti si bapak-bapak tadi dari tadi belum balik emang ya. Dan langsung turun lagi ke diskotik di bawah, yang mana di bawah tuh kosong, gengs. Bukan cuma nggak ada orang, tapi kondisinya bener kayak udah lama terbengkalai, kayak ruangan kotor, rusak, kayak ruangan kosong aja. Ya kaget dong si Afif ya. Dia nyari tasnya juga nggak ada di situ. Masalahnya selain baju-baju di tasnya itu ada laptop sama
kunci mobilnya dia. Karena bingung si Afif langsung telepon temennya tuh yang baru kawin tadi. Untungnya walaupun jam segitu akhirnya diangkat sama temennya dengan suara ya kayak baru bangun tidur tuh. Dengan panik si Afif bilang kan kalau dia mengalami hal-hal aneh di hotel nih. Ditanya sama temannya, emang lu nginep di mana? Di hotel ini gitu kan, dijawab sama si Afif. Hah? Emang masih buka itu hotelnya? Kata si temannya tuh di telepon tuh. Tapi belum sampai si Afif jelasin panjang lebar, tiba-tiba handphonenya mati lagi. Lah tadi orang juga baru 10% naiknya kan? Nah karena handphonenya mati, otomatis center handphonenya juga mati. Blap, seketika gelap total, kagak kelihatan apa-apa di sana. Wah, stres si Afif. Dan tahu-tahu terdengar kayak ada suara orang bisik-bisik dan ketawa-ketawa. Serem banget. Afif cuma bisa ngeraba-ngeraba tuh nyari jalan keluar. Bayangin dah, gue mau udah nangis, udah pingsan lah kalau begitu kayaknya ya, amit-amit. Dan tiba-tiba seperti ada yang megang kakinya si Afif. Duh, si Afif teriak, tapi pegangan itu kayak nggak lepas-lepas. Jadi si Afif ini jalan dengan kayak nyeret-nyeret sesuatu, amit-amit. Sambil masih ngeraba-ngeraba dan teriak-teriak, si Afif ini berjalan kayak berat banget karena ada yang gelayutan tuh di kakinya yang lama-lama terasa sakit. Di situ Afif juga udah ngerasa sesak karena ruangannya tuh kayak pengap gitu, nggak ada udara. Sampai setelah beberapa lama dia akhirnya berhasil keluar lewat pintu samping yang kayak tadi, gengs. Dan ternyata dilihat tuh kakinya ada ular gede ngelilit sambil gigit macam kayak ular piton. Tapi pas Afif udah keluar lewat pintu itu, ular tersebut tuh ngelepasin kakinya Afif dan balik masuk ke dalam. Dengan tergopoh-gopoh, dengan kaki yang berdarah tuh habis digigit ular ya, si Afif jalan tuh ke area belakang menuju vilanya Sari tadi mau minta bantuan. Namun lagi-lagi, pas sampai ke belakang tuh, dilihat villa-villa di sana tuh semuanya lima-limanya kayak rusak seperti bangunan udah nggak berpenghuni lama. Afif sempat ngintip tuh ke villa yang sempat tadi dia masukin yang ada Sarinya. Dan pas ngintip, ada mata yang ngintip juga dari dalam. Ya si Afif langsung kaget menjauh dia. Dia lari lagi tuh balik ke arah gedung hotel, mau keluar tuh maksudnya mau ke jalanan juga. Tapi pas dia lewat ke depan area lobinya, ada laki-laki kayak mama-mamang gitulah yang heran ngeliatin si Afif lari-lari ketakutan. Awalnya Afif kira itu bukan orang, tapi si mamang-mamang itu kayak nanya, "Kenapa, Kang?" Afif bener-bener kayak tegang banget di situ tuh. Dan si mamang ini sepertinya melihat kakinya si Afif yang berdarah. "Astagfirullahaladzim, itu kenapa?" Ya Afif langsung jelasin kan, tapi ngomongnya belibet saking kayak histeris panik gitu loh. Akhirnya ditenangin sama si mamang yang ternyata dia adalah penjaga hotelnya. Tadi dia bilang sempat dengar ada suara orang teriak-teriak, makanya dia turun ke bawah karena si mamang ini tinggalnya di lantai 4. Pokoknya si Afif dikasih minum tuh sama si mamang, didudukin di lobi. Ini kita manggilnya memang mamang aja ya. Ditanya kenapa bisa di hotel ini gitu. Ya Afif bilang, "Saya nginep di lantai 3. Lah mamangnya kaget. Lantai 3. Tapi habis itu si mamangnya kayak diem aja gitu loh. Dan dia bilang mau mengobati kakinya Afif dulu ya. Saya ambil dulu obatnya di lantai 4. Cuma si Afif ini kagak mau ditinggal di lobi sendirian lah. Afif nanya ada petugas hotel lain nggak? Maksudnya ya suruh panggilin dulu gitu, nemenin dia di lobi. Si mamang nih bilang cuma saya aja yang jaga hotel ini, katanya begitu. Ya Afif ceritakan, enggak tadi pas saya check-in yang layan itu bapak-bapak kok. Di situ si mamangnya kayak diem bentar dan bilang kayak, "Yaudah mas, ikut saya aja yuk ke lantai 4 biar diobati nih kakinya." Tapi Afif nggak mau juga. Maksudnya dia kagak mau ke atas lagi lah. Terakhir kali kan ngeliat ada Poce berdiri di tangga yang menuju lantai 4. Masa disuruh ke situ lagi? Ya si mamang juga jadi bingung ya harus bagaimana nih orang. Ditinggalin kagak mau, disuruh ikut juga kagak mau. Ditanya tuh, "Memang ini lukanya kenapa?" Afif jawab, "Ini tadi kegigit ular di lantai bawah." Ya si mamanya kaget kan, "Hah, ular? Wah harus cepet diobatin itu." Tahu-tahu dia langsung lari tuh ninggalin Afif ke atas lantai 4 naik tangga. Ya di situ Afif udah lemes, dia mau nyusul tapi kakinya udah bengkak, udah sakit. Dia terus teriak kayak manggilin si mamang kayak, "Mang, cepet mang, mang." Nah setelahnya si Afif ngeliat tuh ada yang turun dari tangga. Ya dikira itu si mamang, tapi ternyata itu adalah wanita berkebaya hijau yang Afif lihat tadi. Dan di belakangnya ada Poce yang ngikutin wanita itu. Afif langsung tambah kenceng lagi manggilin si mamang, "Mang, mang, mang." Karena lama-lama si wanita itu semakin mendekat dengan si Poce yang di belakang. Sampai-sampai si Afif akhirnya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Yang ternyata itu adalah Sari. Tiba-tiba, "Afif, Afif, Afif." Bangun-bangun dia tahu-tahu udah ada di diskotik yang keadaannya rame banget kayak sebelumnya. Dan di sampingnya ada si Sari. Dibilang katanya, "Kamu udah kebanyakan minum." Afif langsung terkejut kan kok. Tahu-tahu udah di diskotik lagi. Karena agak pusing nih, si Afif minta air putih tuh ke bartender dan dikasih nunggak sampai habis. Sementara si Sari kelihatan bersemangat banget di situ. Dia ngajakin untuk joget yuk gitu bareng orang-orang yang suasananya lagi rame seru. Di situ Afif kayak masih linglung, ya udah dia ngikutin aja. Tapi tubuhnya memang kayak keikutan irama musik buat joget gitu terbawa suasana. Lama tuh dia joget gitu kan, ajep ajep ajep
Gitu kan tiba-tiba terdengar di kupingnya kayak ada bisikan-bisikan orang yang melantunkan doa-doa macam kayak toto ada ayat kursi, ada toto al-ikhlas, al-falak gitu yang membuat si Alif ini nggak fokus. Dan sesekali nih pandangannya yang dia lihat tuh berubah-ubah. Jadi sepersekian detik tuh orang-orang yang lagi rame joget-joget gitu kan, toto berubah jadi pocong semua. Tapi entah berubah lagi jadi orang lagi senang-senang gitu, toto sedetik kemudian berubah jadi pocong lagi. Ya si Alif langsung deg-degan dan waspada loh. Di lain sisi lantunan doa-doa yang dia dengar tuh semakin lama semakin kenceng sampai mengalahkan suara musik. Dan tahu-tahu si Sari ini berubah menjadi sosok wanita berkebaya hijau lagi yang kelihatannya mukanya marah. Dan di situ si Afif merasa kayak mual banget yang dia kira itu adalah efek alkoholnya, jadinya dia muntah hebat. Tahu-tahu dia tersadar udah ada di lobi hotel dengan muntahan yang banyak banget. Dan di situ ada si Mamang, teman yang baru kawin tuh, sama ada Ustadz yang dibilang si Afif tadi barusan kesurupan. Jadi tadi katanya pas Mamang ke atas terus turun ke bawah, dilihat si Afif udah joget-joget kayak nari tarian paku jajar dibilang. Yang mana si Afif nggak bisa nari-nari begituan. Setelahnya temannya juga baru datang. Yang sebelumnya kan si Afif sempat nelfon tuh panik nyebutin dia lagi di hotel apa, tapi habis itu keputus kan. Ya udah pas temannya datang disuruh jagain, si Mamangnya pergi manggil Ustadz. Dan akhirnya setelah Afif udah sadar tuh habis muntah tuh, dia dibawa ke rumah sakit sama si temannya itu untuk mengobati kakinya yang udah bengkak. Untungnya katanya nggak ada racun tuh di dalam kakinya. Mungkin karena itu ularnya ular besar ya, jadi digigit aja memang sampai berdarah dan bengkak. Beneran ada bekas gigitan ularnya gengs, tapi nggak beracun. Namun sebenarnya membuat si Alif ini sempat lemes dan kesakitan itu bukan hanya karena kakinya, melainkan si Ichi bosnya tuh lama-lama makin terasa panas dan perih, yang membuat dia jadi susah jalan juga lah. Nah pas di rumah sakit itu diperiksa, keadaannya memang udah merah, lecet, kayak melepuh abis kayak kena cairan keras gitu lah, pantesan sakit ya. Selain itu ternyata memang juga ditemukan kadar alkohol di dalam tubuhnya si Afif, makanya sempat kayak dinetralin dulu, nggak bisa langsung dikasih minum obat gitu kan. Nah itu yang membuat prosesnya lama tuh berjam-jam. Padahal kalau dipikir-pikir di kawinan temennya tuh nggak ada alkohol sama sekali, dan si Afif ini baru minum alkoholnya di diskotik. Tapi kan ternyata diskotiknya kagak ada, makanya ini aneh banget. Ya pokoknya setelah udah diobatin nih, si Afif ceritakan apa yang dialaminya di hotel itu. Dan temannya yang memang orang situ bilang kalau dia kira hotel itu tuh udah terbengkalai nggak beroperasi. Dia pun nggak tahu kalau ternyata hotelnya masih buka, karena pas dicek di aplikasi ya memang masih ada. Ya udah pokoknya habis diobati nggak ada luka yang parah banget. Maksudnya si Afif juga nggak sampai disuruh rawat inap. Mereka diperbolehkan untuk pulang pas paginya, karena kan tadi ada nunggu sampai netral dulu ya. Berarti si temen ini nemenin di rumah sakit sampai pagi lah, baru kawin lah dia. Ngerepotin nih Afif nih. Habis dari rumah sakit mereka balik lagi ke hotel itu untuk ngambil mobilnya Afif yang masih terparkir di sana kan. Si Mamang juga ternyata masih di situ tuh. Masalahnya tasnya si Afif kan belum ketemu, kunci mobilnya kan di sana. Temennya nyuruh si Afif, ingat-ingat kamu kemarin malam kemana aja. Afif bilang kan kayak, gua turun ke lobi mau check out, terus ke diskotik, abis itu ke villa belakang sama wanita bernama Sari. Ya udah akhirnya dicek tuh ke villa, yang ternyata tasnya Afif ada di dalam villa itu. Padahal pas Afif liatin sama temennya nih yang ke arah belakang tuh, villanya kayak bobrok terbengkalai, nggak mungkin ada orang yang tinggal di situ. Si Mama langsung diinterogasi kan sama Afif dan temennya. Tapi dia bilang selama dia jaga hotelnya di situ nggak pernah ada apa-apa kok. Dan memang pada malam itu nggak ada tamu hotel lain. Padahal itu malam minggu loh. Cuman memang sepi aja lah hotelnya. Dan yang jaga ya si Mamang doang, kagak ada bapak-bapak. Makanya waktu si Afif cerita bilang dia check in sama bapak-bapak terus dikasih kamar di lantai 3, si Mamang bingung. Karena lantai 3 katanya sebenarnya nggak beroperasi. Dimana yang disewakan di hotel itu hanya lantai 1 sama 2 doang. Lah emang lantai 3 terlihat bobrok banget berantakan. Ya pokoknya di situ nggak kejawab kenapa si Afif bisa mengalami hal tersebut. Karena kalau menurut pengakuannya si Mamang, dia sendiri nggak diganggu apa-apa loh. Padahal kan dia tidurnya di lantai 4 coba. Ngelewatin lantai 3. Cuma Afif sama temannya tuh sempat curiga ke si Mamang. Dan karena keadaannya si Afif ini belum bisa pulang, ya nggak bisa lah nyetir dia 3 jam dengan kaki dan Ichi bosnya yang keadaannya begitu. Duduk aja juga harus agak selonjor gitu loh, kagak bisa yang duduk normal nekuk begini. Akhirnya dia tinggal sementara di rumah keluarga temennya itu dan manggil Ustadz yang sama lagi untuk meruqyah si Afif, yang maksudnya takut masih ada nempel. Terus ngikut ke rumah temennya itu kan ya males ya, biar bersih aja udah. Tapi kata si Ustadznya, oh ini udah bersih kok, soalnya jampi yang ada di dalam tubuhnya Afif memang sudah dikeluarkan waktu muntah. Jadi yang habis Afif sadar tuh, yang habis katanya joget-joget nari-nari itu kan dia muntah. Nah katanya isinya itu jampi. Afif ditanya sebelumnya, kamu makan atau minum sesuatu nggak dikasih sama orang? Ya Afif mikir-mikir kan kayak, hah? Kemarin malam itu dia makan-makan ya di pesta kawinan temennya dan udah kenyang, nggak makan di mana-mana lagi. Habis itu ke hotel,
nggak makan apa-apa juga, cuma minum air dari si bapak terus minum alkohol di diskotik. Nah itu kata si Ustadz. Jadi dari penerawangannya si Ustadz tuh, air yang diminum sama si Afif itu ada jampinya, dimana mata batinnya si Afif jadi kebuka dan Afif ini bisa masuk ke dunia lain. Karena habis minum air itu kan memang si Afif ke bawah dan melihat ada diskotik rame kan. Pertanyaannya, si bapak yang ngasih air itu sapo saha eta teh kagak tahu guys. Ya pokoknya si Afif kan awalnya ngelihat si bapaknya itu tuh datangnya dari bawah yang tempat diskotik kan. Masalahnya ternyata benar, dulunya di bawah hotel itu memang ada diskotik yang sempat ramai geng. Satu udah tutup sekitar tahun 2017, habis itu udah terbengkalai aja. Cuma kan sebelumnya si Afif nggak tahu apa-apaan. Dia juga nggak tahu kalau hotelnya itu ternyata ya masih beroperasi tapi hanya 2 lantai doang. Dan kalau kata si Pak Ustadz, isi bosnya si Afif itu bisa terasa sakit perih begitu ya karena ya dia berhubungan dengan sosok gaib yang bernama Sari itu. Yang untungnya si Afif ini nggak sampai terperangkap selamanya dan berangsur-angsur akhirnya bisa pulih lagi. So itu majikan cerita dari Afif yang dia sendiri pun awalnya nggak paham ya apa dia kira dia tuh mabuk karena memang ada kadar alkohol di dalam tubuhnya. Tapi masalahnya malam itu dia minum alkohol itu kan dari diskotik yang ternyata diskotiknya aja gaib, kagak ada gitu ya. Makanya dia sendiri pun bingung. Yang dia penasaran itu adalah si bapak-bapak yang melayani dia check-in dan ngasih kamar lantai 3, anduk sama minuman itu tuh siapa. Sampai akhirnya udah berlalu nih di 2002 itu kan sempat covid, mana hotel itu beber nggak ada tamunya sama sekali. Si Afif ini tuh baru dapat kabar. Jadi temennya katanya dikabarin sama si Mamang. Jadi Mamangnya ngabarin temennya ngasih tahu si Afif gitu ya. Kalau ada bapak-bapak yang ketangkap lagi melakukan ritual di daerah belakang tuh deket villa. Jadi daerah villa belakang itu memang nggak pernah kejamah banget sama si Mamang sekalipun. Karena area kolam di belakang tuh yang di deket villa itu juga nggak keurus, nggak pernah dipakai berenang juga lah, udah terbengkalai kotor. Yang ternyata si bapak-bapak itu memang sengaja mau menjadikan hotel ini nih kayak tempat buat makhluk-makhluk peliharanya dia. Jadi si bapak-bapak itu tuh dukun yang ada di daerah sana. Nah kayaknya kebetulan memang lagi apa saja waktu si Afif datang, si bapak-bapak itu memang lagi di situ dan ngeliat si Afif ini kan datangnya malam-malam sendirian. Sementara si Mamang udah di lantai 4 tuh, udah tidur kali. Jadi si Afif ini sepertinya mau dinikahin sama nyai yang disembah sama si bapak-bapak itu. Mungkin perwujudan dari si Sari. Jadi si Afif dikasih air yang seolah itu air dari hotel gitu kan, komplementari. Tapi ternyata itu adalah air jampi untuk membuka mata batinnya Afif buat masuk ke dunianya si nyai. Nah untungnya si Afif kagak kenapa-napa makanya. Soalnya setelah kejadian si Afif ini nih, si Mamang yang penasaran tuh kadang memang suka patroli kalau malam tuh nyari bapak-bapak yang diceritakan sama Afif. Ternyata baru ketahuan dan ketangkap tuh di tahun 2022-nya. Namun setelahnya katanya sih sekarang hotelnya sudah mulai renovasi ya sama ownernya, katanya biar jauh dari kesan horor begitu. Cuma ya si Afif nggak tahu lagi kabarnya bagaimana. Makanya amit-amit banget ya, apes bener kalau jadi si Afif, serem. Selain situasinya ini memang horor ya, berarti kan si Afif juga ketemu sama orang jahat yang jatuhnya dukun itu. Tuh kalau orang jahat mah macam-macam aja caranya. Dia aja gebrakannya mau ngawinin anak orang coba. Lihat lubang dikit langsung gercep. Mentang-mentang kita hidup tidak lepas dari lubang, lahir dari lubang, hidup dari lubang, mati pun masuk lubang. Jadi perih kan isi bosnya tuh. Ya udah makasih ya Afif ya untuk ceritanya. Untung ini cerita lu. Dan buat majikan semua terima kasih banyak juga ya. Seperti di awal Babu wanti-wanti untuk hotelnya udah diem-diem aja. Karena kesian juga hotelnya lagi renov gitu demi memperbaiki cerita biar bagus. Yang sebelumnya karena memang terkesan horor bahaya juga sih ya. Cuma kan kalau dari ceritanya si Afif ini kayaknya gara si dukun lobang itu. Ya nggak tahu juga apakah si dukunnya ini ada kaitannya dengan sejarah hotel itu. Apa dukunnya ini maksudnya si saingan bisnisnya hotelnya apa bagaimana gitu. Afif sama temennya tidak mencari tahu lebih lanjut juga. Makanya harap disimpan dalam hati saja ya. Yaudah maaf ya majikan kalau ada salah-salah kata. Yang mau kirim-kirim cerita baru ngomong apa ngirim-ngirim cerita boleh email di bawah ini aja. Kita udah mau buru-buru udah selesai deh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kamu teman cerita.